Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nurwahyuningsi. Di sini kali ini saya akan membuat tugas mengenai praktikum kimia, yaitu tentang sifat-sifat fisika dan kimia. Nah, saya di sini sekarang menjadi mahasiswa dari IAIN Batu Sangkar di program studi Tadris Kimia. Nah, kali ini langsung saja kita akan membahas materinya. Dan tadi sudah tahu kan judulnya, yaitu sifat-sifat fisika dan kimia. Lanjut ya, kita ke bab yang pertama, yaitu tentang tujuan. Nah, tujuan dari sifat-sifat fisika dan kimia ada 4. Yang pertama yaitu menentukan titik didih etanol dan cairan lain. Yang kedua, menentukan apakah suatu senyawa padat larut atau tidak dalam air. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan apakah suatu cairan bercampur dengan air atau tidak. Kemudian yang keempat, menentukan apakah suatu zat mengalami perubahan fisika atau kimia. Nah, selanjutnya landasan teori. Landasan teori dari sifat-sifat fisika dan kimia adalah salah satu cara untuk menggolongkan materi berdasarkan sifat fisika ataupun kimianya. Nah, sifat dapat dibagi atas 2 golongan. Yang pertama yaitu serba sama atau homogen dan serbaneka atau heterogen. Materi serba sama mempunyai sifat fisika dan kimia yang tetap tanpa memandang banyak yang diperiksanya. Kemudian yang kedua yaitu materi serbaneka. Nah, materi serbaneka tidak mempunyai sifat yang tetap. Nah, kemudian sifat serba sama terdiri dari 2 zat. Yang pertama yaitu zat murni dan larutan. Zat murni terdiri dari 2 cabang lagi, yaitu senyawa dan unsur. Sedangkan kalau untuk serbaneka itu hanya terdiri dari campuran, atau serbaneka itu merupakan campuran. Contohnya yaitu gula dan garam. Jika mereka berdua ini dicampur, maka akan terlihat serba sama. Tetapi campuran tersebut berupa serbaneka karena masing-masing dari gula dan garam memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda. Gula adalah sebuah senyawa dan merupakan contoh senyawa murni. Dengan pemanasan gula akan terurai menjadi unsur karbon dan senyawa air. Selanjutnya, arus listrik dapat menguraikan senyawa air menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Dalam keadaan biasa, kedua unsur tersebut berupa gas tidak berwarna. Tetapi sifat-sifat fisika dan kimianya sangat berbeda. Unsur berlainan dapat mempunyai sifat-sifat yang sama, tetapi tidak ada 2 unsur yang mempunyai semua sifat yang sama. Nah, kita masuk ke sifat-sifatnya. Nah, ada sifat-sifat fisika. Sifat-sifat fisika merupakan sifat zat yang dapat diukur atau diamati tanpa senyawa mengalami perubahan komposisi. Sifat-sifat fisika sangat banyak loh macamnya. Yang pertama yaitu sifat fisika yang terpenting adalah yang pertama ada wujud. Wujud itu terdiri dari padat, cair, dan gas. Kemudian yang kedua ada warna. Yang ketiga ada density. Yang keempat ada titik leleh. Dan yang kelima ada titik didih. Yang keenam ada hantaran listrik. Yang ketujuh ada hantaran panas. Yang kedelapan ada kelarutan.
Yang kesembilan ada kekerasan dan lain-lain. Kemudian bau dan rasa juga termasuk sifat fisika loh, walaupun diperlukan reaksi kimia untuk mengamatinya. Kemudian ada sifat-sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang diukur atau diamati bila zat mengalami perubahan komposisi, di mana harus berlangsung reaksi kimia. Contohnya seperti besi berkarat, kayu terbakar, hidrogen meledak, dan uranium meluruh secara radioaktif. Nah, perubahan kimia diamati seperti pembentukan gas, pembentukan senyawa sulit larut, atau perubahan warna. Nah, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu ada alat dan bahan. Alat dan bahan di sini ada kawat kasa, ada gelas kimia, ada termometer 110 derajat Celcius, kemudian ada tabung reaksi, kemudian ada rak tabung reaksi, kemudian ada pipet tetes, kemudian ada gelas ukur 10 ml, kemudian ada gelas ukur lagi. Oh maaf, ini salah. Nah, jadi ada 7 alat yang harus disiapkan. Kemudian bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada etanol, zinc powder atau soda kue, kemudian ada sukrosa, dan ada kawat tembaga. Nah, cara kita masuk ke bab yang berikutnya. Nah, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu titik didih etanol. Nah, kita sekarang membahas tentang cara mengukur titik didihnya. Yang pertama yaitu titik didih yang kita gunakan adalah etanol 96%. Nah, ini ini etanol. Kemudian etanol ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 sampai 15 ml. Setelah etanol dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian termometer kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah termometer masuk ke dalam tabung reaksi, maka langkah selanjutnya atau cara yang kedua yang harus kita lakukan adalah tabung reaksi dan termometer ini dipanaskan di atas kompor. Nah, kompor ini sudah dipanaskan ya. Kemudian kita akan melihat suhu yang terjadi pada etanol. Nah, setelah beberapa menit kemudian, setelah suhu 100 derajat Celcius, maka termometer ini menunjukkan 71 derajat. Kemudian isi etanol ini sudah tinggal sedikit ya. Kemudian kalau kita biarkan secara terus-menerus, maka suhu etanol ini akan naik menjadi 72 derajat Celcius dan seterusnya. Nah, kan ini untuk merebusnya ini air. Kemudian air ini jika etanol sudah habis, maka yang diukur oleh termometer ini bukanlah etanol lagi, maka yang diukur adalah suhu air. Maka ditetapkan bahwa suhu dari etanol yaitu 71 derajat Celcius. Bab berikutnya yaitu densitas. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan densitas pada zat cair yang berbeda. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu
ada gelas ukur. Kemudian ada gelas beker 4 buah yang sudah diisi cairan yang berbeda-beda. Kemudian prosedurnya yaitu kita masukkan cairan berbeda ini dari densitas yang tertinggi ke densitas yang terendah. Nah, misalnya densitas tertinggi yaitu ada di larutan yang pertama. Kita masukkan ke yang pertama. Mana nih yang pertamanya ya? Nah, ini yang pertama. Kemudian larutan yang kedua yang memiliki densitas yang menengah. Kita masukkan secara hati-hati ya memasukkannya, biar nampak nanti perbedaannya. Kemudian densitas yang rendah. Nih, kita masukkan ke urutan yang ketiga. Kemudian ada densitas yang paling rendah, kita masukkan ke yang terakhir. Kemudian ada kertas, kita potong dadu untuk mengetahui densitasnya. Nah, seperti ini ya, kita potong dadu sekitar 0,1 sampai 0,5 sampai 1 cm. Nah, maka dari kertas tersebut yang kita masukkan, maka akan terlihat perbedaan densitasnya yang terdapat pada zat cair. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan densitas karena perbedaan konsentrasi. Nah, tadi kan kita membahas tentang perbedaan densitas pada zat cair yang berbeda. Kalau yang kedua, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan densitas karena perbedaan konsentrasi. Nah, untuk melihat perbedaan konsentrasi suatu zat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan pembakar spiritus. Jika sudah, maka ambillah kayu. Karena di sini saya tidak ada bahan-bahan yang untuk dicontohkan, maka saya akan memisalkannya saja dengan spidol dan penghapus. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu nyalakan pembakar spiritus. Misalnya ini spiritus. Jika sudah, maka ambillah kayu tipis dan bakar di atas pembakar spiritus. Dan kemudian perhatikan apa yang terjadi pada kayu tipis setelah dibakar. Dari percobaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembakaran kayu akan menghasilkan zat baru, yaitu nyala api, asap, dan bau.